Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda selama 30 menit ke depan di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada hari ini. Saudara, bersepeda sambil berwisata tentu menjadi hal yang menyenangkan. Keberadaan komunitas pecinta sepeda di Makassar pun sudah sangat banyak. Salah satunya komunitas sepeda lipat Makassar atau SLIM. Mereka akan melaksanakan kegiatan eksplor wisata Geopark Maros Pangkep dengan bersepeda. Lalu seperti apa nantinya kegiatan tersebut dan bagaimana dukungan dari Dinas Pariwisata terhadap kegiatan dan komunitas SLIM ini? Hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Sudah hadir bersama kita ada Pak Muhammad Rom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Selamat pagi Pak Rom. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi, alhamdulillah baik-baik. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Rom sudah bergabung bersama kita pada hari ini dan juga saudara. Tidak kalah penting ada Ketua SLIM Makassar selaku Bapak Yuli Priyono. Selamat pagi Pak Yuli, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi Mbak Winda, sehat-sehat, aman, luar biasa. dan tentram. Iya. Kita akan membahas banyak Pak mengenai komunitas SLIM dan juga dukungan dari Dinas Pariwisata. Terlebih dahulu saya ke Pak Yuli terlebih dahulu. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai komunitas SLIM ini Pak, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Winda. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Selamat pagi Pak Radis, Mbak Winda. Jadi kalau kita pas sejarah sepeda lipat Makassar ini, kita ini sudah 6 tahun berdiri. Sudah 6 tahun berdiri dan ini merupakan komunitas sepeda lipat yang pertama di Makassar. Nah kegiatan-kegiatannya pun beragam. Mulai kegiatan sosial, kita pernah bersih-bersih pantai di Losari, ada khitanan massal, terus kunjungan-kunjungan ke panti sosial, membantu kebakaran. Nah itu sampingannya, tapi yang utamanya adalah bersepeda. Bagaimana kita tujuannya itu bagaimana kita itu bisa bersilaturahmi antar sesama pesepeda. Bagaimana bersilaturahmi antar sesama sepeda gitu ya. Dan kita sehat di situ sambil memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Makassar dan sekitarnya. Luar biasa sekali. Pak, mungkin bisa jelaskan sedikit bagaimana kemudian awal terbentuknya sehingga komunitas ini bisa terbangun seperti itu Pak? Itu awalnya itu kan saya datang ke Makassar ini 2015 ya. Nah suatu hari ada teman yang mengajak, ayo kita ini kita bikin komunitas sepeda lipat. Akhirnya kita beli sepeda lipat waktu itu. Dan setiap ada yang lewat kita panggil. Nah, kita panggil, ini satu demi satu akhirnya berkumpul seperti itu. Akhirnya menyebar sampai sekarang. Kalau sekarang anggota itu yang terdaftar sekitar 236 member yang di Makassar. Tapi menyebar di seluruh Indonesia. Tersebar ada di seluruh Indonesia. Di kota-kota besar Indonesia semua ada SLIM yang bekas dari sini pindah ke Surabaya, ke Jakarta, ke Medan. Nah ini mereka masih tetap sebagai anggota SLIM. Luar biasa, saling berkoordinasi seperti itu Pak ya. Oke, saya ke Pak Kadis. Pak, bagaimana kemudian tanggapannya terkait dengan komunitas-komunitas yang hadir di Kota Makassar? Salah satunya adalah SLIM ini Pak. Ya, kegiatan ini kan bisa masuk dalam sport tourism atau sportainment. Apalagi di SLIM ini banyak di dalamnya adalah tokoh-tokoh pariwisata nih, penggerak-penggerak pariwisata, termasuk beliau ini kan salah satu GM hotel nih di Kota Makassar, sehingga kegiatan-kegiatan itu tidak murni sport saja, tetapi selalu ada unsur pariwisatanya. Tadi beliau sebutkan bahwa kegiatan-kegiatan sosialnya pun selalu mainnya ke pantai, terus kemudian bergerak di kebersihan destinasi. Terus kemudian kegiatan-kegiatannya juga selalu mendatangkan orang banyak. Nah ini yang paling poin penting adalah bisa menggait wisatawan-wisatawan nih, baik wisatawan Nusantara, apalagi bisa menggait wisata mancanegara untuk berkegiatan di kegiatan-kegiatan di SLIM ini. Nah dari kegiatan ini kan mereka pindah-pindah nih. Kalau di sepeda itu kan atau di kegiatan-kegiatan olahraga lainnya bisa kita campur adukan nih pariwisata, unsur pariwisata di dalamnya. Misalnya ke sepeda kita bisa bikin tour ke destinasi-destinasi yang ada di Kota Makassar. Apalagi ini sudah lintas kabupaten, Makassar, Maros, dan Pangkep. Ini luar biasa gitu. Jadi
kegiatan-kegiatan yang seperti ini pasti selalu kita dukung seperti itu. Iya, nah kalau tadi Pak Rom katakan bahwa mendatangkan wisatawan seperti itu, dampaknya sebesar apa sih untuk sektor pariwisata di Kota Makassar, Pak? Jadi kan ini termasuk minat khusus nih. Iya. Kalau di pariwisata namanya minat khusus. Jadi sepeda lari itu kan salah satu kegiatan yang masif tourism, mass tourism, bisa mendatangkan massa yang banyak gitu. Jadi dengan ini di Makassar nanti di bulan depan ada maraton juga kan. Terus ini ada saya dari Mas Heli ini juga nih luar biasa. Jadi gabungan seluruh unsur. Jelas pasti mendatangkan wisatawan. Kenapa? Karena kan ini hobis. Iya. Bayangin kalau orang lari. Ini ada lari kemarin di beberapa kota di Indonesia. Pesertanya juga dari Makassar ada. Dari seluruh Indonesia. Begitupun ya kita berharap ketika diadakan di Makassar banyak orang-orang dari luar Makassar yang datang karena hobis. Kesamaan hobis tadi. Karena tadi Pak Ketua Slim sampaikan sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Itu bisa menjadi sarana promosi untuk kegiatan-kegiatan ini karena sudah punya members yang berada di luar kota Makassar gitu. Jadi memiliki dampak yang sangat besar tentunya untuk sektor pariwisata yang ada di kota Makassar. Nah, saya kembali ke Pak Yuli. Pak Yuli, dari sekian banyak jenis sepeda, kenapa sih Pak Yuli memilih sepeda lipat? Apa kelebihannya dibandingkan sepeda lainnya, Pak? Ya, pertama simple ya. Sepeda kalau kita bocor atau kebos nggak usah ribet-ribet naik Gojek juga bisa ya, diribet naik itu. Tapi yang utama karena memang ini tadi itu simple, ya praktis, terus mobilitasnya itu kemana-mana lebih cepat. Nah, itu yang beda dengan harus kalau yang MTB misalnya harus di pegunungan atau road bike. Nah itu beda. Jadi utamanya sepeda lipat ini lebih ke simple seperti itu Pak. Jadi memang memiliki keuntungan sendiri dengan kesimpelannya seperti dan kesederhanaan dari sepeda lipat ini. Nah, kalau kita kembali berbicara dengan komunitas Slim ini Pak, apakah kegiatan rutin yang dilakukan Pak? Mungkin sebulan sekali ngelakuin apa gitu? Silakan Pak. Iya. Kalau untuk kegiatan rutin kita setiap Sabtu Minggu itu sepeda bersama. Nah, kalau hari Senin sampai Jumat ini masing-masing. Tapi begitu akhir pekan, nah kita bersama-sama dengan satu komunitas mungkin 50 sampai 70 orang. Kadang kita bike camp juga. Ya kita akhir pekan kita ke satu tempat untuk camping, pernah ke Dutungan, Pulau Dutungan juga, ke West dari sini, di Makassar, kita camping di sana menginap, besoknya pulang lagi. Nah ini kegiatan pokoknya yang bisa membuat member ini ya healing lah kayak itu. Jadi selain healing juga menyehatkan seperti itu Pak ya, kegiatan komunitas yang menyehatkan seperti itu buat olahraga sambil healing. Juga nanti di komunitas Slim ini akan ada event nanti di bulan November dengan tajuk Maseli Geopark Celebes Explorer 2022. Kita akan membahas banyak Pak mengenai event tersebut, namun usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel Saudara. Baik, Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Yuli dan juga Pak Rom membahas banyak mengenai komunitas sepeda lipat yang ada di Kota Makassar. Baik, saya masih kembali ke Pak Yuli terlebih dahulu. Tadi sudah saya singgung sedikit akan ada event di bulan November, yakni Geopark Celebes Explorer 2022. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai event tersebut Pak? Iya, makasih Mbak. Jadi ini event yang kedua, Maseli kedua. Yang pertama ini tahun 2019. Nah, ini harusnya event tahunan setiap tahun. Berhubung ada pandemi kemarin, kita tertunda dan harus bisa dilaksanakan nanti bulan depan. Nah, di Maseli yang pertama itu waktu itu antusias peserta memang luar biasa. Sekitar 1.600 peserta itu hampir dari seluruh Indonesia. Nah, kalau tadi berbicara mengenai dampak ekonomi apa yang ditimbulkan, di situ orang jelas menginap di hotel, membutuhkan transportasi, setelah pulang bawa oleh-oleh. Nah, ini banyak sekali kaitannya. Nah, di yang kedua ini peserta agak berkurang. Ya, mungkin sekitar 300 sampai 500, yang terdata sudah 300. Ya, kita masih berharap mungkin mencapai 500 peserta nantinya.
Nah, ini kita mengusung tema Geopark Celebes Explore, di mana Geopark ini baru saja mendapatkan mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Ya, nah ini yang kita kita turut turut mempromosikan kepada peserta-peserta yang lain. Ini peserta kita 90% dari luar Makassar. 90% dari luar Makassar, luar biasa sekali. Iya, ini kita promosi dari Kota Makassar sendiri, kemudian di Maros dan di Pangkep. Nah, saya ke Pak Kadis, bagaimana kemudian respon dari pariwisata mengenai kegiatan ini, Pak? Silahkan. Pertama, kami mengapresiasi sekali komunitas SLIM ini karena berinisiatif melaksanakan kembali kegiatan Mas Heli ini. Ini kan yang kedua disampaikan sama Pak Ketua tadi. Ya. Pertama itu 1.600-an, memang agak kurang sekarang mungkin karena masih berstatus pandemi, walaupun dengan level 1 dan beberapa kelonggaran. Ya. Kita berharap dengan kegiatan ini, kegiatan-kegiatan selanjutnya ini, yang olahraganya sifatnya mass tourism ini semakin banyak gitu. Kita di pemerintah kota mengapresiasi sekali. Kami diajak untuk berkolaborasi bersama menjadi tuan rumah yang baik dengan cara nanti kita posisi startnya itu berada di ikon Kota Makassar itu di Pantai Losari gitu. Jadi seluruh ikon dari kota dan kabupaten yang dilewatin tur Mas Heli Explore ini itu semua berbau pariwisata gitu. Nah, pertama finishnya di startnya di Losari, finishnya di Geopark. Gitu luar kan? biasa Gitu. sekali. Ini Jadi luar memang biasa. memberikan manfaat yang sangat luar biasa Luar untuk biasa. pariwisata dan juga sangat didukung luar biasa juga dari Sudah pasti Dinas karena ini itu Pariwisata. tadi mendatangkan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lain kan, bukan cuma tentang olahraga saja, tapi ada ekonominya di dalam. Oke, luar biasa sekali. Nah, saya kembali ke Pak Yuli. Pak Yuli, kemudian bagaimana persiapan panitia terkait dengan event ini, Pak? Apalagi seperti yang kita ketahui sempat tertunda selama beberapa tahun karena pandemi dan sekarang kembali terlaksana. Bagaimana kemudian protokol kesehatannya, Pak? Silahkan. Kita tetap dengan protokol kesehatan. Nanti pas di tempat start juga masker juga dipakai juga. Jadi masih tetap biasa. Tetap menggunakan protokol kesehatan tentunya, Pak ya. Ya. Untuk rutenya sendiri dan juga kapan dilaksanakannya, Pak? Seperti apa? Nah, rutenya sendiri itu nanti kalau gambarkan agak susah, sampai ke Puncak di situ, terus menembus ke Samboeja, langsung ke Bantimurung, Bantimurung ke Leang-Leang, Leang-Leang ke Ramang-Ramang, terus nanti muter balik lagi. Nah, itu yang akan kita eksplor di situ, pemandangannya, kemudian bagaimana kehidupan di sepanjang jalan itu, masyarakatnya bagaimana mereka hidup itu seperti apa, mungkin kan berbeda dari para peserta berasal kan. Ini. Untuk persiapannya sih kita sudah sudah cukup ya, banyak sponsor yang membantu kita, dari Pak Kadis ini dengan antusias sekali, luar biasa. Kemudian ada dari dunia sepeda dan ada tempat-tempat sponsor yang lain yang membantu kita. Kalau boleh tahu, Pak, kegiatan ini kapan dilaksanakan, Pak? Tanggal 12 bulan depan, November. 12 November Ya, 12, seperti itu. iya. Untuk peserta yang ingin bergabung, adakah biaya yang dibebankan, Pak? Ada, ya. Itu pendaftaran itu 456.000. Buat para peserta mungkin yang ingin juga turut bergabung, ini mereka harus kemana, Pak? Bagaimana caranya? Ada link yang bisa melihat di IG-nya SLIM atau Facebook-nya SLIM, di situ ada link pendaftaran. Untuk target pesertanya kira-kira adakah, Pak, target untuk berapa peserta yang harus dicapai? Kita target ini paling 400 peserta. 400 Iya, peserta 400 seperti peserta. itu. Nah, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau tadi rute yang dipaparkan oleh Pak Yuli sejauh di daerah Maros, daerah Pangkep, itu daerah-daerah geopark seperti itu. Bagaimana kemudian dari Pak Kadis sendiri melihat manfaat besar dari geopark ini, Pak? Bagaimana kemudian pariwisata bisa memanfaatkannya, Pak? Ya, ini kan geopark kemarin sudah mendapat pengakuan kan dari UNESCO. Ini menguntungkan walaupun berada di tetangga sebelah. Iya. Makassar itu selalu diuntungkan dari positioning gitu, karena pertama kita punya fasilitas yang sangat baik untuk bisa menunjang wisatawan menuju ke geopark. Kita punya tour agent yang banyak, terus kemudian bisa mengantarkan juga mereka ke
geopark. Jadi secara fasilitas kita mendukung gitu kegiatan-kegiatan di geopark karena geopark ini sudah mendapat pengakuan dari UNESCO. Iya. Gitu. Selain di geopark mungkin Pak, bagaimana kemudian Pak Kadi sendiri berusaha untuk mempublikasikan pariwisata lain yang ada di Kota Makassar, Pak? Ya, kita seperti yang dilakukan oleh semua sektor gitu, media sosial menjadi salah satu strategi yang menurut saya hemat dan mempunyai dampak yang sangat luas. Sekarang kita lagi main terus di media sosial, mengangkat seluruh industri pariwisata baik itu di destinasi maupun industrinya, terus kemudian mempromosikan seluruh event baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri maupun dengan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas seperti Mas Eli ini gitu. Luar biasa sekali. Nah, saya kembali ke Pak Yuli. Pak Yuli, kalau kemarin tadi sempat Pak Yuli singgung bahwa yang pertama itu ke Toraja, Pak ya. Yang kedua ini kita ke Geopark. Kenapa kemudian Pak Yuli sendiri memilih Geopark sebagai destinasi yang kedua ini, Pak? Ya. Jadi ini berbeda event antara yang ke Toraja sama yang Maseli. Kalau Maseli ini ini yang kedua. Kalau yang ke Toraja itu namanya Jelajah Pesona Sulawesi. CPS ya. Nah ini kita baru laksanakan sekali tahun lalu. Nah ini mudah-mudahan tahun depan kita berlanjut lagi dengan rute yang berbeda. Tadi kalau Mbak Winda sebutkan ke Bulukumba, mungkin kita akan arah ke sana juga. Nah ini dua event yang berbeda. Ya, satu jelajah pesona wisata Sulawesi, satunya ini khusus untuk geopark, kawasan geopark. Jadi ini event kali ini khusus untuk kawasan geopark seperti itu. Oke. Nah saya ke Pak Rom terakhir, mungkin Pak Rom bagaimana harapannya ke depan Pak Rom untuk sektor pariwisata yang ada di Kota Makassar? Iya, kami berharap semua sektor mendukung sektor pariwisata seperti kegiatan olahraga sport ini, sport tourism maupun sportainment ini bisa mendukung dalam peningkatan angka kunjungan wisatawan di Kota Makassar, terkhusus untuk wisatawan Nusantara, karena sekali lagi ini minat khusus, hobis, yang sudah pasti kalau orang sudah bicara hobis itu apapun akan dilakukan gitu untuk bisa. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan oleh komunitas lain, bukan hanya teman-teman Slim saja, tapi seluruh baik itu road bike, MTB dan sebagainya. Karena pasti pemerintah juga akan mendukung seperti itu karena akan berdampak buat semuanya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Rom dan juga Pak Yuli. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita. Namun saudara, kita selanjutnya akan berbincang bersama dengan narasumber juga dari dunia sepeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan tadi kita akan membahas banyak juga mengenai salah satu event dari Slim, yaitu Maseli Geopark Celebes Explorer 2022, dan juga sudah bergabung bersama kita pada hari ini ada Pak Steven Sumarno, perwakilan dari dunia sepeda. Selamat pagi Pak Steven, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa sekali. Tadi kita sudah membahas banyak mengenai event bersama dengan Pak Yuli dan juga tadi bersama dengan Pak Rom. Kalau dari dunia sepeda sendiri, apa kemudian bentuk dukungan dari dunia sepeda terhadap event ini Pak? Silahkan. Dari dunia sepeda sendiri sangat mendukung ya acara ini, dan dari kami akan mensponsor satu unit sepeda merek Ten, karena dari kami kan yang masuk itu sepeda Ten. Merek Ten itu adalah sepeda brand di bawah naungan Polygon, dan juga memang sepeda Ten ini memang spesial untuk sepeda lipat. Jadi cocok buat untuk acara Slim. Jadi salah satu bentuk dukungannya adalah menjadi sponsor seperti itu. Oke. Nah, saya kembali ke Pak Yuli terlebih dahulu mengenai event ini, Pak. Event ini apakah dalam bentuk kompetisi atau seperti apa, Pak? Apakah ada juara dan juga apakah ada hadiahnya seperti apa, Pak? Enggak. Jadi event ini memang benar-benar ini promosi wisata. Jadi tidak ada bentuk race, tidak ada. Santai pokoknya ya, santai menikmati pemandangan tempat-tempat wisata yang akan kita lalui. Luar biasa sekali. Apakah kalau misalnya Pak, event ini khusus untuk sepeda lipat saja Pak? Ataukah sepeda-sepeda lain mungkin bisa ikut Pak? Atau seperti apa? Ini khusus sepeda lipat. Khusus sepeda lipat. Nah, kalau kita tadi berbicara mengenai geopark seperti itu, apakah selain geopark adakah potensi wisata lain Pak yang bisa dikunjungi nanti oleh Slim Pak? Ya, tadi yang sudah dalam rencana kami itu kita akan keliling mulai Kabupaten Sinjai, dari sini ke Malino, kemudian ke Sinjai, melewati Bulukumba, kemudian sampai ke Bira.
Nah, ini yang sedang kita rencanakan. Jadi kita usahakan seluruh Sulawesi ini nantinya akan terlewati. Iya, semua. jadi diusahakan seperti ini Iya. juga menjadi promosi untuk pariwisata di sektor Sulawesi Selatan Iya. seperti itu. Baik, nah saya kembali ke Pak Steven. Pak Steven, kalau kita berbicara mengenai tren bersepeda ini, sebenarnya sejak kapan sih Pak dimulai tren sepeda ini Pak? Untuk tren sepeda sendiri sih, kalau saya lihat di Makassar ya, Iya. udah mulai cukup lama. Tapi di puncaknya itu yang selama saya handle ya, Iya. itu ya mungkin semua tahu 2020 pas pandemi. Iya. Nah itu memang sangat di peaknya lah kita Iya. ngomong. Nah yang dimana semua mungkin juga saya lihat pada saat ada PSBB itu kan mungkin masyarakat udah kayak terperangkap di rumah Iya. gitu loh. Jadi dan juga sejak itu mungkin mereka udah mulai bersepeda, ditambah lagi dari UNICEF itu salah satu olahraga yang menjaga jarak adalah bersepeda. Iya. Jadi mungkin semua semua pada saat itu beli sepeda sampai barang-barangnya kita punya stok habis semua gitu. Jadi tren bersepeda ini stok puncaknya itu ada di tahun 2020 ketika pandemi kemarin Pak Pandemi, ya. betul. Iya, jadi karena memang juga ini menjadi salah satu olahraga yang disarankan UNICEF sebagai olahraga yang bisa menjaga jarak. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai tren sepeda tadi Pak ya, bagaimana kemudian pandangan Pak Steven mengenai menjamurnya komunitas-komunitas sepeda yang ada di Kota Makassar Pak? Ya, kalau saya lihat sih antusiasmenya cukup bagus ya. Iya. Soalnya dengan adanya memang di samping COVID, di situ juga kita bisa lihat adanya kesadaran masyarakat umumnya di seluruh dunia bahwa olahraga itu penting buat kesehatan. Dan juga sepeda menjadi salah satu alternatif olahraga yang bisa buat orang untuk hidup sehat. Iya, jadi Ya. memang bersepeda ini menjadi salah satu yang diminati, Iya. puncaknya tadi di tahun 2020. Nah, kalau saya ke Pak Steven, kita berbicara mengenai buat para pemirsa mungkin yang masih pemula dalam bersepeda, mungkin bisa dibagikan tips and triknya bagaimana kemudian memilih sepeda yang baik seperti itu. Silakan Pak Steven. Yang pertama untuk pemula ya, mereka yang harus tahu itu naik sepedanya mungkin di medan mana. Iya. Mungkin pada umumnya kalau yang orang awam atau yang baru mau memulai sepeda mungkin ya seperti sepeda lipat lah untuk urban. Iya. Urban itu di perkotaan. Uh-huh. Seperti sepeda stream seperti sepeda Iya. lipat lah yang di perkotaan itu mulai itu bisa dari awal. Dari awal yaitu sepeda, mungkin salah satunya sepeda lipat atau biasa sepeda lipat itu kita dimasukkan kategori sepeda urban. Sepeda urban. Itu sepeda perkotaan dari pertama. Terus habis itu berikutnya kalau misalnya mau main di medan-medan yang agak ekstrim seperti di puncak atau di mana itu sepeda MTB atau sepeda gunung. Sepeda MTB atau sepeda gunung. Kalau yang untuk sepeda balap juga road bike di jalanan yang halus itu sepeda road bike kalau mau cepat-cepat lah ya, road ya. Terus habis itu yang sekarang juga yang lagi boom, yang lagi ngehits juga yaitu gravel. Gravel itu sepeda touring. Sepeda touring. Ya, jadi dari kami juga Polygon itu saat ini tahun lalu lah kita ada acara itu dari Makassar ke Bili-Bili naik sepeda. Terus kita buka camping di sana. Iya. Itulah. Jadi itu salah satu sepeda gravel ya mirip-mirip tapi buat yang ada tanjakan atau apa itu bisa lah. Tapi untuk awam sih saya sarankan mulai dari sepeda urban dulu. Oke. Ya, jangan langsung yang berat lah. Iya, oke. Jadi banyak sekali tadi jenis-jenis sepeda Pak Steven ya, mulai dari sepeda lipat atau sepeda urban, ada sepeda MTB dan juga ada sepeda road bike seperti itu. Dan kalau tadi kalau menurut Pak Yuli ya, sepeda lipat itu simple dan juga gampang seperti itu. Kalau dari Pak Steven, kelebihan dari sepeda lipat daripada sepeda-sepeda lain itu seperti apa? Ya, seperti yang Pak Yuli jelaskan memang simple ya. Jadi kalau itu kalau mau kemana-mana mungkin bisa bawa mobilnya dulu, dilipat dulu sepedanya, dinaikin di mobil, terus habis itu bisa dibuka lagi, bisa kemana aja. Terus ya simple lah, apalagi yang seperti Pak Yuli bilang kalau jika ada terjadi mungkin
masalah teknis sepeda itu gampang banget di servis. Luar biasa sekali Pak Steven. Pak Steven, mungkin terakhir harapannya ke depannya Pak, silakan seperti apa? Ya, ke depannya sih semoga dengan adanya acara ini bisa semakin memberikan awareness ke masyarakat bahwa sepeda bisa menjadi salah satu olahraga yang untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Dan juga dari saya sendiri, mungkin juga dari Pak Yuli, berharap pemerintah setempat atau mungkin pemerintah Indonesia lah mendukung adanya kegiatan bersepeda, dan juga mungkin dibuatkan jalur khusus untuk bersepeda lah di Luar Indonesia. Biasa sekali. Ya. Kalau boleh tahu dunia sepeda ini lokasinya di mana Pak? Di Jalan Petarani, Rukojet nomor 21. Luar biasa sekali. Jadi buat para pemirsa mungkin yang pengen tanya-tanya mengenai sepeda bisa langsung menuju ke dunia sepeda seperti itu. Nah, saya kembali ke Pak Yuli terakhir, mungkin Pak Yuli harapannya ke depan terkait dengan event ini Pak, silakan. Ya, harapan kami supaya Makassar dan sekitarnya ini lebih dikenal dengan sebagai kota yang ramah dan indah. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Yuli dan juga Pak Steven sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Kita membahas banyak tadi mengenai tips and trik bersepeda dan juga mengenai event dari komunitas Slim, yaitu Geopark Celebes Explorer 2022. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kita di Studio Kompas TV. Dan juga saudara, perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.